Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Topan dalam Capricornism Diary. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan NDP, nilai dasar perjuangan, dan kita mulai dari awal. Dasar-dasar kepercayaan di bab 1. Nah, sebelum itu saya menginformasikan nih, dari tadi saya udah ngerekam dan ngerender ini 2 kali tapi gagal terus. Jadi ini percobaan ketiga saya untuk melakukan rekaman dan habis ini lakukan render. Semoga kali ini berhasil dan nikmati materinya teman-teman. Oke. Manusia itu memerlukan suatu kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Maka kepercayaan adalah suatu kebutuhan dan diusahakan bersumber dari kebenaran. Kenapa kok dikatakan manusia itu memerlukan suatu kepercayaan? Padahal kita nggak tahu nih, kita percaya atau enggak. Yang kayak gitu tuh sebenarnya juga udah kepercayaan teman-teman. Saat kita mempercayai sesuatu, tidak mempercayai sesuatu, itu ada motif di dalamnya. Motif dari diri kita sendiri terkait dengan mempercayai sesuatu ataupun tidak mempercayai sesuatu. Di situ ada motifnya, penggerak. Nah, di situ bisa dikatakan teman-teman akhirnya mempercayai bahwa tidak percaya dan teman-teman mempercayai bahwa itu adalah hal yang benar. Kayak gitu. Kalau di dalam psikologi sendiri itu namanya psikis. Di psikis ya, di psyche-nya. Jadi dalam inside your body itu terdapat kepercayaan itu. Kalau dalam Islam itu berada di tingkatan niat. Innama amalu biniat wa innama likulli ma nawa. Semua amalan itu tergantung niatnya. Begitu teman-teman. Lanjut. Tetapi rupanya kepercayaan yang kita inginkan benar itu bertolak belakang dengan realitas dan yang ada di masyarakat, yang dimana masyarakat itu sangat banyak sekali subjektivitas dan relativitas di dalamnya, sehingga kita perlu berpikir secara kritis terkait dengan mau mempercayai apa kita. Tidak harus langsung percaya, tidak lekas percaya, tapi kita harus berpikir terlebih dahulu terkait mana yang benar dan mana yang salah. Saat misalnya kita langsung mempercayai sesuatu, itu yang mengakhiri nanti menyebabkan adanya ini muncul tata nilai yang semu, teman-teman. Begitu. Jadi, cara berpikir kritisnya gampang kayak gini. Teman-teman buat hipotesa. Tanyakan kepada diri teman-teman, apakah kepercayaan yang saya anut ini benar atau tidak? Apakah yang orang lain anut itu benar ataukah tidak? Apakah semua kepercayaan itu benar ataukah semua kepercayaan itu salah? Itu perlu teman-teman pertanyakan pada diri teman-teman untuk menemukan kepercayaan yang benar. Nah, baik itu rupanya nih, kenyataannya nih di masyarakat, walaupun itu kepercayaannya benar atau salah, itu tetap akan menciptakan yang namanya tata nilai atau norma di masyarakat. Yang itu lama-lama saat misalnya dipegang teguh nih sama golongan masyarakat-masyarakat tertentu, itu nanti akan menjadi suatu tradisi. Dan ini impactnya ya lumayan menghambat suatu perubahan atau peradaban, kemajuan suatu peradaban. Karena sifat tradisi itu cenderung bertahan terhadap perubahan-perubahan nilai. Nah, terakhir, apalagi kalau misalnya tradisi ini diturunkan secara tidak sadar oleh orang tua kita kepada kita. Dan kita tidak tahu alasan kenapa orang tua itu menurunkan budaya-budaya itu. Sehingga terdapat lunturnya terkait dengan tata nilai atau makna dari suatu tradisi atau kepercayaan. Tuh. Oh, sorry. Nah, selanjutnya kebenaran, kepercayaan, nilai, tradisi, dan peradaban.
Dalam perkembangan dan kemajuan umat manusia, maka diperlukan kontradiksi kepercayaan sebagai tata nilai guna menopang peradaban manusia. Nah, tadi kita udah temuin nih, rupanya orang tua kita itu mendoktrin kita untuk mempercayai sesuatu. Gampangannya, saat misalnya kita sekarang udah beragama Islam nih, kenapa kita masuk ke agama Islam? Apakah karena orang tua kita Islam, jadi kita Islam? Ataukah kita berpikir dengan sebenar-benarnya berpikir bahwasannya saya harus memeluk agama Islam, bukan karena orang tua saya Islam. Begitu teman-teman. Nih, maka kontradiksi kepercayaan itu perlu. Gimana sih prosesnya? Nih, di tabel lihat sini. Nah, jadi kepercayaan itu nanti akan menciptakan tata nilai. Tata nilainya akan berbeda di setiap orang ataupun di setiap kelompok. Ini ada tata nilai A dan tata nilai B. Nah, di tata nilai A, orang-orang ini melihat angka ini yang di tengah itu ada angka 9. Dan sedangkan pada teman-teman yang di tata nilai B, yang di tradisi B, itu menganggap itu adalah angka 6. Lantas, yang mana yang benar? Yang mana yang benar nih? Nah, menurut saya, karena saya nih yang buat gambar, itu bukan dua-duanya. Itu adalah suatu huruf G. Tuh. Jadi, kita perlu meng-cross-check akar-akar hingga ke akarnya terkait dengan kita harus menganut kepercayaan yang seperti apa. Itu hipotesis yang tadi saya katakan. Sehingga solusinya kita itu harus meninggalkan tradisi. Tradisi ini yang dikatakan kepercayaan-kepercayaan tradisional dan menganut kepercayaan yang merupakan kebenaran. Sehingga nanti terwujud nih, bisa terwujud perubahan dan perkembangan zaman yang baik. Oke. Kemajuan dan perubahan. Jadi, untuk menciptakan perubahan dan kemajuan sebuah peradaban, manusia harus bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai tradisional yang tadi saya katakan, dan menganut kepercayaan yang benar. Maka, satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita nih di dalam namanya himpunan mahasiswa Islam dan juga paling dasarnya lagi kita ini adalah orang yang beragama Islam, maka kita harus mempercayai kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, saat kita sudah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, maka kita perlu membuktikannya sebagai langkah awal mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kebenaran yang mutlak. Dan jika manusia ingin mencapai kebenaran itu, ia harus membuktikannya. Membuktikan bahwa ia mempercayai Allah dengan cara melakukan persaksian ataupun syahadat. Yang mana pada poin pertama syahadat tertulis kayak gini nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang dimana ada yang merah pertama itu la ilah, tiada Tuhan. Di situ ada kalimat peniadaan Tuhan. Tuhan-Tuhan yang tradisional ataupun kepercayaan yang tradisional. Dan selanjutnya ada kalimat pengecualian. Illallah, illallah. Nah, di situ selain Allah. Sehingga orang Islam atau persaksian ini mengatakan bahwasannya tiada Tuhan yang wajib disembah ataupun yang wajib dipercayai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Nah, karena Allah itu ada dan yang mutlak itu hanyalah Allah, pendekatan secara ilmu pengetahuan itu perlu ditempuh oleh manusia tentang adanya Tuhan. Baik secara intuisi, ilmiah, historis, pengalaman, dan tete bengeknya lah. Terserah teman-teman pakai cara apa, tapi itu perlu buat kita. Tetapi karena adanya kemutlakan Allah dan
keterbatasan manusia, maka manusia tidak bisa menjangkau pada hakikat Tuhan yang sebenarnya secara langsung nih. Terus gimana dong nasib kita sebagai umat manusia yang ingin mengetahui kebenarannya Allah? Nih, Nah, dikarenakan manusia tidak sempurna dan maka dibutuhkan sesuatu yang lebih tinggi untuk mencapai kebenaran Allah. Yaitu dengan apa? Nih, dengan wahyu. Wahyu tidak diberikan Allah kepada seluruh manusia secara langsung. Melainkan Allah memberikan wahyu kepada hamba-hambanya yang terpilih, yaitu Nabi dan Rasul. Maka dalam syahadat bagian kedua, di poin kedua, terdapat kalimat yang menyatakan. Yang ini maksudnya, karena kita mempercayai adanya Allah sebagai kebenaran yang mutlak, dan kita tidak bisa mencapai kebenaran yang mutlak itu, dan kita membutuhkan sesuatu yang bisa mencapai kebenaran mutlak itu, maka kita harus mempercayai adanya Rasul. Dengan, pada syahadat poin kedua, persaksian yang kedua, adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dimana aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah. Nah, kalau pada tabel di sini nih saya gambarkan itu adalah Allah adalah pencipta yang mutlak dan manusia adalah ciptaannya yang serba terbatas. Di sini adalah hubungan hablum minallah, teman-teman. Nah, karena manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang mutlak, maka dia butuhkan sesuatu yang tinggi, yaitu wahyu. Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya, kalau yang pada zamannya kita nih, terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan dia itu menyampaikan wahyu kepada kita, sehingga manusia yang terbatas ini bisa mencapai hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah manusia mendapatkan wahyu dan mengetahui kebenaran yang mutlak, rupanya Allah itu di dalam wahyunya Al-Quran itu mengatakan bahwasannya manusia diutus di muka bumi adalah sebagai khalifah bil ard. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diserahi untuk memakmurkannya. Maka urusan dunia telah diserahkan Allah kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. Nah, tabelnya kayak gini. Perbuatan manusia itu nanti akan menciptakan rentetan peristiwa. Yang di situ nanti akhirnya menciptakan sejarah yang perlu kita pastikan kebenarannya. Karena manusia itulah penuh dengan keterbatasan dan tipu daya. Sama kayak iblis juga gitu. Nah, tapi ada tulisan kecil di ujung situ, di ujung kanan. Nah, di situ tetap ada hukum-hukum Allah yang mengatur. Secara tidak langsung, itu akhirnya mempengaruhi rentetan peristiwa dan sejarah yang diciptakan oleh manusia, teman-teman. Nah, untuk menjadi khalifah fil ard yang kafah, maka manusia harus memiliki iman yang pertama, yang di situ adalah wewenangnya wahyu. Untuk kita mendapatkannya harus dari wahyu, yang itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diberikan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, dan terus memperdalam ilmu pengetahuan terhadap kebenaran yang absolut terkait dengan Tuhan dan juga alam ciptaannya. Di dalam ilmu ini terdapat dua yang perlu dipelajari. Pertama tentang alam isi, alam ciptaan Allah, dan juga kita sebagai manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman. Jadi intinya dari materi ini adalah teman-teman diharapkan memiliki keyakinan yang tauhid atau keyakinan yang benar terkait dengan menganut sesuatu ataupun suatu kepercayaan. Yang paling benar adalah Islam, agama Islam. Begitu teman-teman. Dan teman-teman harus mempercayai Allah itu adalah kebenaran yang mutlak.
Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa follow akun IG saya sebagai bentuk apresiasi di me_rasitridlo ataupun membagikan video ini dengan teman-teman yang lainnya agar lebih bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yakin usah sampai.